Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bab tentang al-marafiqul madrasiyah. Nah, pada penjelasan ini Ibu menggunakan video. Mari kita simak bersama-sama ya. Baik teman-teman, pada bab kali ini kita akan membahas tentang al-marafiqul madrasiyah, atau yang artinya adalah fasilitas sekolah. Mari kita lihat apa saja yang ada dalam fasilitas sekolah. Nah, diantaranya yaitu ada faslun, yang artinya yaitu kelas. Kemudian yang kedua ada hammamun, yang artinya adalah kamar mandi. Kemudian selanjutnya ada masjidun, yang artinya adalah masjid. Kemudian yang keempat ada maktabatun, yang artinya adalah perpustakaan. Yang terakhir ada mal'abun, yang artinya adalah lapangan. Mari kita bahas satu-satu. Di sini ada faslun, atau yang artinya adalah kelas. Apa saja yang ada di kelas? Mari kita lihat. Yang pertama ada papan tulis atau saburatun. Kemudian yang kedua ada kursiyun, yang artinya kursi. Kemudian yang kedua ada haqibatun, yang artinya atas. Kemudian selanjutnya ada mistorotun, yang artinya penggaris. Kemudian selanjutnya ada kolamun, yang artinya adalah pulpen. Dan yang terakhir itu ada telasatun, yang artinya adalah penghapus. Jadi semua ini yang ada terdapat pada faslun atau pada kelas. Selanjutnya yaitu ada hammam, yang artinya adalah kamar mandi. Apa saja yang ada di kamar mandi? Mari kita lihat. Yang pertama ada sabun, yang artinya adalah sabun. Kemudian yang kedua ada misbahun, yang artinya adalah lampu. Kemudian selanjutnya ada minsyafatun, yang artinya adalah handuk. Selanjutnya yang keempat ada maun, yang artinya adalah air. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada mighrafatun, yang artinya adalah gayung. Baik, selanjutnya di sini ada masjidun atau masjid. Apa saja yang ada di dalam masjid? Mari kita lihat. Al-Qur'anu, yang artinya adalah Al-Quran. Kemudian ada khizanatun, yang artinya adalah lemari. Kemudian yang ketiga ada miknasatun, yang artinya adalah sapu. Kemudian yang keempat ada mindarun, yang artinya adalah mimbar. Selanjutnya yaitu ada maktabatun atau perpustakaan. Apa saja yang ada di perpustakaan? Mari kita lihat. Yang pertama ada kitabun, yaitu buku. Kemudian selanjutnya ada qomusun, yang artinya adalah kamus. Yang ketiga ada maktabun, yang artinya adalah meja. Selanjutnya yang keempat ada hasubun, yang artinya adalah komputer. Selanjutnya yang kelima adalah saatun, yang artinya adalah jam. Selanjutnya yang keenam itu di sini ada rosmun, yang artinya adalah lukisan. Nah, semua itu yang berada pada perpustakaan atau fil maktabah. Oke, selanjutnya di sini ada mal'abun atau lapangan. Mari kita lihat apa saja. Yang pertama ada syajaratun, yaitu pohon. Kemudian yang kedua ada ushbun, yang artinya adalah rumput. Yang ketiga ada syajun, yang artinya adalah pagar. Kemudian selanjutnya ada yang keempat ada kuratul marma, yang artinya adalah gawang bola. Oke, selanjutnya pada bab kali ini kita akan membahas at-tarkib. Nah, tarkib di sini kita akan mempelajari tentang isim isyarah, na'at man'ut, dan mubtada isyarah, khabar na'at zarf makan. Nah, pembahasan yang pertama di sini ada isim isyarah. Nah, isim isyarah apa? Isim isyarah itu apa? Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai menunjuk sesuatu baik untuk jarak dekat ataupun jauh. Nah, contohnya di sini ada tabel ya. Ada lil qarib dan lil ba'id. Lil qarib adalah untuk jarak yang dekat, lil ba'id adalah untuk jarak yang jauh. Nah, contoh di sini ada
Lil qarib ada min muzakkar, dari muzakkarnya nih di sini ada kata hada, dan dari kata muannats di sini ada kata hadihi. Contohnya hadza mahmudun. Contoh yang dari hadihi yakni hadihi mahmudatun. Terus kemudian ada lil ba'id, ada untuk jarak jauh. Di sini ada lil muzakkar yaitu zalika yang artinya itu, dan tilka itu yang artinya juga itu untuk muannats. Contohnya di sini dari muzakkarnya zalika kitabun. Contoh dari muannats yaitu tilka mistoratun. Selanjutnya yaitu ada naat dan man'ut. Apa itu naat man'ut? Naat adalah sifat atau karakter, sedangkan man'ut yaitu benda yang diberi sifat atau karakter. Nah, mari kita lihat tabel. Di sini ada contohnya. Di sini ada kalimat Ibrahim tilmidun nasyidun. Nah, kira-kira mana nih yang naat man'utnya? Nah, jadi naat man'utnya adalah tilmidun sebagai man'ut, sedangkan naatnya itu nasyidun. Nah, jadi tilmidun itu sebagai yang benda yang diberi sifat, dan nasyidun adalah sifat atau karakternya. Nah, kita lihat lagi ada Fatimatu tilmidatun nasyidatun. Nah, tilmidatun sebagai man'ut, sedangkan nasyidatun sebagai naat. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, ada mubtada, isyarah, khobar, naat atau dzaraf makan. Nah, mubtada adalah kata benda atau isim yang berada pada awal kalimat atau subjek, biasa disebut subjek. Sedangkan khobar, kata yang berada setelah mubtada atau yang biasa disebut dengan predikat. Nah, contohnya di sini bisa lihat, Ibu akan mencontoh beberapa contoh, cuman yang Ibu jelaskan nanti kalian bisa pahami lagi ya. Nah, di sini ada hadzal hammamu nazifun. Hadzal hammamu di sini itu sebagai kedudukannya sebagai mubtada. Nazifun di sini sebagai khabar naat. Nah, artinya itu kan kamar mandi ini bersih. Nah, jadi mana naatnya? Jadi di sini mubtada yang terbentuk dari isim isyarah, ada isim isyarahnya ya. Hadzal hammamu itu menjadi mubtada isyarah, sedangkan nazifun itu khabar yang terbuat dari naat. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada at-tadribat, yaitu artinya latihan. Ada apa saja latihannya? Nah, di sini latihan yang pertama yaitu ada menjodohkan sesuai gambar. Nah, pada samping kanan di sini ada tulisan bahasa Arab atau kosakata, dan kemudian di samping kiri di sana ada gambar-gambar yang menunjukkan dari kosakata tersebut. Misalkan contoh itu ada maun. Maun itu artinya air, berarti dijodohkan dengan yang gambar air. Kemudian selanjutnya seperti itu, sajaratun dengan pohon. Mana gambar pohon? Kemudian syafatun yaitu handuk, dijodohkan dengan gambar handuk. Kemudian ada hakibatun yaitu tas, berarti dijodohkan dengan gambar tas, dan selanjutnya. Kemudian latihan yang kedua di sini ada tebak ciri-ciri. Nah, tebak ciri-ciri di sini maksudnya nanti di sebelah kanan itu ada kayak teks deskripsi ya. Nah, jadi sekiranya yang disebutkan di situ kira-kira tempatnya di mana. Misalkan di sini aku senang bisa meminjam dan membaca buku kesukaanku. Nah, sekiranya di tempat mana yang bisa untuk meminjam dan membaca buku? Contohnya di fil maktabah, yaitu maktabatun ya, di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada aku sering menangis saat beribadah dan berdoa pada Allah. Kira-kira kalau beribadah dan berdoa itu di mana? Misalkan di fil masjid, masjidun berarti ya masjid. Nah, terus sama seperti yang tadi. Mungkin cukup sekian terkait pembelajaran Al-Marafiq Al-Madrosiyah. Ibu harap semuanya paham semua ya.
Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.